Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas D Indralaya. Yang mendapatkan saya Rici Arya Hidayatullah. Saya Melati Anggini. Saya Nadila Safitri. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai katabolisme asam amino. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi mengenai katabolisme asam amino. 2. Jelaskan proses katabolisme asam amino dan perbandingan energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa dan katabolisme asam palmitat. 3. Sediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. 4. Rekam video proyek yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, yaitu yang pertama ada transaminasi dan deaminasi oksidatif. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin, yaitu asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat ataupun oksaloasetat. Langkah pertama dalam katabolisme sebagian besar asam L-amino setelah mencapai hati adalah penghilangan gugus alfa amino yang dipromosikan oleh enzim yang disebut aminotransferase dan transaminase. Dalam reaksi transminasi ini, gugus alfa amino ditransfer ke atom alfa karbon dari alfa ketoglutarat dan meninggalkan analog asam alfa keto yang sesuai dari asam amino. Bahan atau objek: dalam hal ini, beberapa bahan pangan yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar dan mengandung asam lemak yang cukup tinggi, yaitu yang pertama ada ikan sarden. Dalam 100 gram ikan sarden terdapat banyak sekali kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah protein sebesar 24,58 gram. Ikan sarden kaya akan asam amino seperti arginin dan juga taurin. Yang kedua ada susu. Dalam 1 gelas susu mengandung berbagai macam nutrisi atau gizi seperti protein sebesar 8,03 gram, lemak 4,88 gram, vitamin A, vitamin D, kalsium, karbohidrat, dan masih banyak lagi. Asam amino yang paling banyak terkandung di dalam susu adalah leusin, prolin, asam raffatat, dan asam glutamat. Yang ketiga adalah telur. Dalam 100 gram telur terdapat kandungan protein sebesar 12,58 gram. Telur mengandung asam amino dengan kadar masing-masing: asam raffatat sebanyak 0,80%, treonin 0,30%, serin 0,48%, asam glutamat 1,05%, dan glisin sebesar 0,27%. Bahan yang keempat atau yang terakhir adalah kacang tanah. Pada 100 gram kacang tanah mengandung 290 mg asam amino. Asam amino yang terkandung di sini adalah triptofan yang dapat menekan nafsu makan. Proses katabolisme asam amino. Asam alfa amino dapat dikelompokkan ke dalam kelas menurut produk akhirnya, yaitu asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, dan beberapa zat antara siklus asam sitrat. Katabolisme asam alfa amino melalui jalur asetil-CoA. Secara keseluruhan, 10 asam alfa amino di katabolisme menghasilkan asetil-CoA. Gugus ini dibagi lebih lanjut menurut apakah pirufat merupakan zat antara dalam pembentukan asetil-CoA. Asam amino yang degradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Asam amino ini dapat menjadi ketogenik atau glukogenik, tergantung pada aktivitas relatif pirufat dehidrogenase dan pirufat karboksilase. Tergantung pada kebutuhan metabolisme sel, pirufat dapat diubah menjadi asetil-CoA untuk dioksidasi atau digunakan untuk mensintesis asam lemak, atau dapat diubah menjadi OAA yang dapat dialihkan ke gluconeogenesis. 5 asam amino lain yang diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur yang tidak melibatkan pirufat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. Jalur katabolik individu untuk molekul-molekul asam amino. Yang pertama, alanin, reaksi transaminasi reversibel yang melibatkan alanin dan pirufat merupakan komponen penting dari siklus glukosa alanin. Yang kedua, serin. Seperti yang sudah dijelaskan, serin diubah menjadi pirufat oleh enzim serin dehidratase yang membutuhkan piridoksil fosfat.
Yang ketiga, glisin. Glisin dapat diubah menjadi serin oleh serin hidroksimetil transferase. Yang keempat, sistein. Pada hewan, sistein diubah menjadi pirufat melalui beberapa jalur. Pada jalur utama, sistein dioksidasi menjadi sistein sulfinat. Dan yang kelima yaitu treonin. Dalam jalur degradatif utama, treonin dioksidasi oleh treonin dehidrogenase untuk membentuk alpha amino beta ketobutirat. Adapun gambar jalur katabolik treonin, glisin, serin, sistein, dan alanin dapat dilihat pada gambar yang sudah kami tampilkan. Yang keenam, lisin diubah menjadi alpha ketoadipat dalam serangkaian reaksi yang mencakup dua oksidasi, penghilangan gugus amino rantai samping, dan transaminasi. Kemudian yang ketujuh, triptofan diubah menjadi alpha ketoadipat dalam 8 reaksi yang juga menghasilkan format dan alanin. Dan yang kedelapan, tirosin. Katabolisme tirosin dimulai dengan transaminasi dan dehidroksilasi. Homogentisat disintesis dalam reaksi terakhir, dikatalisis oleh enzim parahidroksifenil pirufat dioksigenase yang membutuhkan askorbat. Adapun gambar jalur katabolik lisin, triptofan, fenilalanin, tirosin, dan leusin dapat dilihat pada gambar yang sudah kami tampilkan. Yang kesembilan, fenilalanin. Fenilalanin dihidroksilasi untuk membentuk tirosin oleh fenilalanin 4 monooksigenase dalam reaksi yang membutuhkan oksigen atau O2 dan tetrahidrobipterin atau BH4. Tirosin terdegradasi menjadi asetoasetat dan fumarat. Adapun gambar konversi fenilalanin ke tirosin dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian yang ke-10 yaitu leusin. Salah satu asam amino rantai cabang diubah menjadi HMG-CoA dalam serangkaian reaksi yang mencakup transaminasi, 2 oksidasi, karboksilasi, dan hidrasi. Selanjutnya glutamat dan glutamin. Glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4+ oleh glutaminase. Dan yang ke-12, arginin. Ingat bahwa arginin itu dipecah oleh arginase untuk membentuk arnitin dan urea. Dalam reaksi transaminasi berikutnya, arnitin diubah menjadi glutamat Y-semi-aldehida. Yang ke-13, prolin. Katabolisme prolin dimulai dengan reaksi oksidasi yang menghasilkan delta 1 pirolin. Kemudian yang ke-14, histidin. Histidin diubah menjadi glutamat dalam 4 reaksi, deaminasi non-oksidatif, 2 hidrasi, dan pelepasan gugus forma amino, yaitu NH, rangkap 2 CH, rangkap 1 oleh THF. Yang ke-15, metionin. Metionin pertama diubah menjadi homosistein yang pada gilirannya menghasilkan sistein dan alpha ketobutirat. Selanjutnya isoleusin dan valin. Produk dari jalur isoleusin adalah asetil-CoA dan propionil-CoA yang kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Jalur degradatif valin serupa tetapi hanya menghasilkan suksinil-CoA. Adapun gambar jalur katabolik glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin yang semuanya akan diubah menjadi alpha ketoglutarat dapat dilihat pada gambar yang sudah kami tampilkan. Degradasi, semua asam amino akhirnya ada 7 asam amino dipecah menjadi asetil-CoA, 5 asam amino diubah menjadi alpha ketoglutarat, 4 menjadi suksinil-CoA, 2 menjadi fumarat, dan 2 menjadi oksaloasetat. Selanjutnya ada 6 asam amino diubah menjadi pirufat yang dapat diubah menjadi asetil-CoA atau oksaloasetat. Ringkasan proses katabolisme asam amino dapat dilihat pada gambar yang tertera.
Perbandingan energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa dan asam palmitat. Seperti yang sudah kita ketahui pada bab sebelumnya bahwa proses katabolisme satu molekul glukosa dapat menghasilkan energi atau ATP sebanyak 30 sampai dengan 32 ATP. Sedangkan untuk katabolisme satu molekul palmitoyl-CoA atau asam palmitat dapat menghasilkan energi yang jauh lebih banyak, yaitu sebesar 108 ATP. Sementara pada proses katabolisme asam amino ini, jumlah energi yang dihasilkan sangat bervariasi bergantung pada jenis asam amino yang dikatabolisme. Beberapa jenis asam amino dapat menghasilkan lebih banyak ATP daripada yang lain. Secara umum, katabolisme asam amino menghasilkan sekitar 3 sampai dengan 36 ATP per molekul asam amino yang dikatabolisme. Kesimpulan, katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, yaitu transminasi dan deaminasi oksidatif. Energi yang dihasilkan dari katabolisme asam amino sangat bervariasi bergantung pada jenis asam amino yang dikatabolisme. Adapun sampel yang kami gunakan untuk menunjukkan kandungan asam amino di dalamnya yaitu ada ikan sarden, susu, Terima kasih telur, telah dan menyaksikan kacang video dari tanah. kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.